Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Puspita Helmi dengan NIM S1122007 kelas C. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas yaitu pada mata kuliah data mining, yaitu mata kuliah yang diampu oleh dosen Bapak Natalis Ramsi. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai program saya yaitu yang berjudul klasifikasi penyakit jantung dengan algoritma super vector mesin. Nah, di sini yang pertama, kita akan membuat sebuah pemodelan, yaitu pemodelan machine learning untuk mengklasifikasi penyakit jantung. Ya, jadi di sini kita mengidentifikasi penyakit jantung tentunya akan sangat membantu para tenaga medis dalam mengambil tindakan untuk pasiennya. Nah, dalam pembuatan pemodelan machine learning ini, saya mengikuti alur machine learning pipeline. Nah, di sini yang pertama ada data collection, data preparation, feature engineering, model training, model validation, model development. Nah, lalu di sini eh, yang pertama kita melakukan data collection dan data preparation. Jadi karena kita menggunakan dataset hard disease dataset yang sudah melewati proses data collection dan data preparation, jadi kita akan menuju ke langkah selanjutnya. Nah, di sini kita lanjut di load dataset menggunakan library pandas. Kita gunakan dulu library pandasnya, kita import, lalu kita buat data frame dari dataset hard disease hard disease dataset. Nah, di sini kita tampilkan eh, sat- dari 5 tabel dari dataset tersebut. Lalu untuk informasi atribut dari setiap tabel di sini ada X yaitu usia, lalu ada seks yaitu jenis kelamin, yaitu ada CP yaitu sebagai jenis nyeri dada dalam kurun 4 nilai sama dengan rentang 0 sampai 3 seberapa nyeri dada pasien. Lalu ada trace BVS yaitu tekanan darah saat istirahat atau dalam satuan dalam mmHg. Lalu ada CHOL yaitu kadar kolesterol serum dalam mg per dl. Lalu ada VBS gula darah puasa yaitu lebih besar dari 120 mg per dl, yang dimana di sini satu sama dengan ya, sedangkan 0 sama dengan 3 tidak. Lalu ada restage yang dimana di sini hasil elektrokardiografi setelah istirahat itu nilainya 0,1 sampai 2, 0,112. Lalu ada thalas di sini detak jantung maksimum yang dicapai. Lalu ada eksang di sini mengalami angin setelah berolahraga. Satu itu ya, sedangkan 0 itu tidak. Sedangkan ada all peak yang dimana di sini depresi segmen ST yang disebabkan oleh olahraga relatif terhadap istirahat. Lalu ada slope yaitu gradien atau kemiriman segmen ST. Lalu ada CA yaitu jumlah pembuluh darah utama 0 sampai 3 yang diwarnai dengan fluorosofi. Lalu ada THIL yaitu penyakit menurun atau genetik thalassemia. Satu itu normal, dua itu cacat, tiga cacat yang dapat diperbaiki atau karir. Lalu ada target sini satu itu ada penyakit jantung, sedangkan 0 itu tidak ada penyakit jantung. Lalu di sini kita melihat info dari tabel tersebut di mana tipe dari tiap eh, tabel. Nah, yang kedua di sini kita melakukan feature engineering yaitu fitur-fitur yang relevan untuk model dipilih dan diubah agar lebih informatif. Nah, di sini karena kita melakukan klasifikasi dan akan mengukur keakuratan klasifikasinya, kita akan memisahkan data tanpa label atau data atribut S dan data label Y. Nah, karena nilai dalam dataset memiliki rentang nilai yang berbeda, kita perlu menskalakan nilainya. Jadi kita menskalakan nilai dalam dataset yang memiliki rentang nilai yang berbeda sangat penting itu dalam machine learning. Nah, jadi berikut ini kenapa alasan kita melakukannya, yaitu yang pertama, kita konsistensi. Jadi ketika kita memiliki fitur-fitur dengan skala yang berbeda, model machine learning ini mungkin akan kesulitan memahami perbandingan antara fitur-fitur tersebut.
Jadi dengan kita menskalakan nilai, kita memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang serupa, sehingga model dapat memprosesnya dengan lebih baik. Lalu yang kedua ada algoritma yang sensitif terhadap skala. Jadi beberapa algoritma machine learning itu sangat sensitif terhadap skala fitur. Jadi jika kita tidak mensalahkan nilai, hasil model bisa menjadi bias dan tidak akurat. Lalu yang ketiga ada optimisasi model, yang dimana di sini proses optimisasi ini optimasi model ini seperti gradient descent. Jadi lebih efisien ketika fitur-fitur memiliki skala yang serupa. Dan jika ada perbedaan besar dalam skala optimisasi bisa memakan waktu yang lebih lama. Lalu yang keempat ada visualisasi, yaitu kita menskalakan nilai juga kita memudahkan dan membuat visualisasi data. Yang dimana grafik yang kita gunakan itu dalam skala serupa lebih mudah dan dibaca dan memahami. Nah, Eee, lanjut kita memisahkan dataset menjadi data training dan data testing. Jadi untuk menunjang kinerja pelatihan model machine learning, kita perlu membagi dataset menjadi data latih atau data training, sedangkan data uji itu adalah data testing. Dan ini adalah total pada dataset, di sini ada da eee, train train set, ada test set. Yang maksudnya di sini data training dan data testing, data uji atau data testing. Jadi, untuk penjelasannya mengenai hal tersebut, kita memisahkan data set menjadi data training, data testing itu adalah praktik yang kritis dalam machine learning. Berikut adalah alasan mengapa kita melakukan. Yang pertama itu, evaluasi kinerja model. Jadi kita memisahkan data set memungkinkan kita untuk mengukur kinerja model dengan baik. Data training digunakan untuk melatih model, sementara data testing itu digunakan untuk menguji sejauh mana model dapat memprediksi dengan benar. Nah, jika kita tidak memisahkan data, kita tidak akan tahu seberapa model bekerja pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu yang kedua itu kita menghindari overfitting. Jadi overfitting ini terjadi ketika model terlalu menghafal data training dan tidak dapat menggeneralisasi dengan baik pada data baru. Jadi dengan kita memisahkan data testing ini, kita dapat mengidentifikasi apakah model cenderung overfit atau tidak. Lalu yang ketiga itu, kita mendukung generalisasi. Tujuan utama dari machine learning adalah kita menghasilkan model yang dapat digunakan pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu data testing itu kita memberikan gambaran tentang sejauh mana model dapat digeneralisasi ke data baru. Yang keempat, tuning hyperparameter. Jadi kita memisahkan data testing, memungkinkan kita itu melakukan tuning hyperparameter dengan lebih efisien. Jadi kita dapat mencoba berbagai konfigurasi model pada data training dan mengukur kinerjanya pada data testing. Lalu yang kelima itu kita mengurangi bias. Jadi kita menggunakan seluruh dataset untuk melatih dan menguji model. Kita mungkin menghadapi bias yang tidak disengaja, tapi kita memisahkan data itu membantu mengurangi kemungkinan bias ini. Pada praktik ini kita membagi data latih atau data training dan data uji atau data testing dengan rasio 80/20. Lalu selanjutnya untuk kita melakukan model training dan model evaluation. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi pelatihan model atau model training itu, pada tahap ini kita menggunakan data yang telah diproses. Jadi setelah tahap pengumpulan, persiapan, dan rekayasa fitur untuk melatih model machine learning, jadi algoritma machine learning itu dipelajari pola dari data dengan mencari hubungan antara fitur-fitur yang ada di hasil yang akan diprediksi. Lalu, ada proses pelatihan yang itu melibatkan mengoptimalkan parameter model agar sesuai dengan data pelatihan. Lalu ada hasil dari tahap ini adalah model yang telah belajar dari data dan siap digunakan untuk memprediksi hasil pada data baru. Lalu yang kedua itu ada evaluasi model. Yang di mana, setelah model dilatih kita perlu mengukur sejauh mana kinerjanya, lalu kita
beberapa jadi dari metrik evaluasi yang umum digunakan itu ada yang pertama akurasi. Akurasi ini maksudnya presentasi prediksi yang benar secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada presisi, ini kemampuan model dalam mengidentifikasi kelas positif dengan benar. Lalu yang ketiga ada recall, yaitu kemampuan model dalam menemukan semua instance kelas positif. Yang keempat ada Evans score, yaitu menggabungkan presisi dan recall. Jadi, untuk kita melatih model model, jadi ini adalah, model klasifikasinya. Jadi kita melatih model SVC-nya. Di sini kita yang pertama kita prediksi menggunakan model yang dilatih, lalu kita menghitung conversion matrix untuk mengevaluasi kinerja model, lalu kita menghitung akurasi model, lalu kita tampilkan conversion matrix-nya, lalu kita menampilkan akurasi model, menampilkan laporan klasifikasi. Nah Nah, jadi pada tahap ini tuh dilakukan proses pelatihan model klasifikasi menggunakan algoritma supervektor mesin dari Pustaka Scicit, Liaren. Jadi dalam eee, nah jadi, evaluasi terhadap performa model dilakukan menggunakan, convolution matrix, akurasi dan classification reward. Nah, jadi berdasarkan convolution matrix, model berhasil mengklasifikasikan, 88 data sebagai tidak sakit dengan benar atau true negatif. Lalu ada, dan 104 data sebagai sakit dengan benar atau true positif. Jadi namun terdapat ada 10 data yang sebenarnya tidak sakit, tetapi diprediksi sebagai sakit false, sebagai sakit atau false positif. Nah, serta 3 data yang sebenarnya itu sakit, tetapi diprediksi sebagai tidak sakit atau false negatif. Jadi dari total 205 data uji, model ini tuh mencapai akurasi 93,66%, yang menunjukkan bahwa lebih dari 93% prediksi model sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lalu selanjutnya berdasarkan classification reward-nya, precision-nya itu untuk kelas tidak sakit adalah 0,97 dan recall-nya itu 0,90. Sedangkan untuk kelas sakitnya itu precision-nya itu 0,91 dan recall-nya itu 0,97. Lalu F1 score untuk kedua kelas masing-masing sebesar 0,93 dan 0,94. Dengan nilai rata-rata tertimbang, weighted average-nya itu sebesar 0,94. Nilai precision yang tinggi menunjukkan bahwa, prediksi model, cukup tepat, sementara rekal yang tinggi itu khususnya pada kelas sakit menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mengenali pasien yang benar memiliki penyakit jantung. Jadi hal ini sangat penting dalam konteks medis. Nah, jadi eee karena kesalahan dalam mendeteksi pasien yang benar-benar sakit atau false negatif itu dapat berdampak serius. Dengan hasil evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa model SPC ini memiliki performa yang sangat baik dan layak digunakan sebagai sistem pendukung dalam klasifikasi penyakit jantung. Nah, ini adalah confusion matrix-nya. Jadi terdapat nilai utama dalam conversion matrix ini yaitu ada 88 data dengan klasifikasi benar sebagai tidak sakit, atau true negatif, ada 104 data diklasifikasikan dengan benar sebagai sakit atau true positif. Jadi 10 data salah ini diklasifikasikan sebagai sakit padahal sebenarnya tidak, dan data salah diklasifikasikan sebagai tidak sakit padahal sebenarnya sakit.
dan ini data 3 ini. Jadi berdasarkan hasil ini, model memiliki akurasi sebesar 93,66% dengan presisi sekitar 91,23% dan rekal sebesar 97,20%. Jadi nilai rekal yang tinggi menunjukkan bahwa model sangat efektif dalam mengenali pasien yang benar-benar sakit, yang merupakan hal penting dalam konteks deteksi penyakit. Jadi walaupun terdapat sedikit kesalahan dalam false positif, model ini tuh cenderung lebih aman karena tidak melewatkan pasien yang sebenarnya membutuhkan perhatian medis. Jadi secara keseluruhan, performa model SPC ini tergolong sangat baik dan dapat diandalkan untuk klasifikasi penyakit jantung. Nah, jadi model machine learning yang telah dibuat itu memiliki akurasi yang baik, jadi yaitu nilai akurasi sebesar 93, sekian persen. Nah, jadi di sini kita menguji dengan data baru, eee, se sebagai contoh, nah, jadi di sini ada permasalahan dari seorang pasien berusia 40 tahun, laki-laki dengan nyeri dada tipe 2, yaitu nyeri seperti diremas selama 30 menit terakhir. Jadi nyeri dada ini menjalar ke bahu kiri dan rahang bawah. Jadi pasien ini memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tekanan darah saat istirahat itu 150/90 mmHg, sedangkan kadar kolesterol serum itu 220 mg/dl, sedangkan gula darah puasa itu 135 mg/dl. Dan hasil EKG-nya itu setelah istirahat abnormal dan detak jantung maksimum itu 170 bpm dan mengalami angina setelah olahraga itu ya, dia mengalami angina setelah olahraga. Lalu ada depresi segmen ST itu ada 2,0 mm dan kemiringan segmen ST itu menurun jadi 0. Jadi jumlah pembuluh darah utama yang diwarnai itu ada 2, sedangkan penyakit menurun atau genetik thalassemia itu normal atau 1. Jadi kita bertanya apakah pasien ini memiliki penyakit jantung, lalu kita ujilah pakai program yang telah kami buat tadi. Nah, di sini kita, menambahkan 13 atribut data baru tanpa label. Nah, ini kita masukkan data-data yang tadi, lalu kita scaling data baru, lalu di sini kita prediksi dengan SPC. Lalu, di sini jadi, jika data baru itu sama sama dengan 1, maka keterangannya pasien memiliki penyakit jantung. Nah, maka hasilnya di sini prediksi label untuk data baru menggunakan model SPC itu 1, menghasilkan 1. Jadi, maksudnya di sini pasien memiliki penyakit jantung, jadi sekian dari, penjelasan saya mengenai program yang saya buat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.